Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Daring Safety Management System. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang APD, alat pelindung diri tenaga kerja. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08-Men-7-Romawi-2010 tentang alat pelindung diri. Seperti yang kita lihat di sini, jenis APD berdasarkan profesinya. Pertama itu jenis APD pekerja proyek yang selama ini sering kita lihat, dan kedua yaitu jenis APD tenaga medis yang beberapa tahun ini belakang ini karena adanya COVID-19 kita sering melihat para tenaga medis menggunakan APD atau baju hazmat seperti gambar ini. Klasifikasi APD medis ini terdiri dari pertama pelindung mata, kedua masker bedah, ketiga sarung tangan karet sekali pakai, keempat penutup kepala, kelima gaun atau pakaian medis. Ini yang digunakan oleh tenaga medis jika berada di rumah sakit. Sedangkan klasifikasi APD proyek terdiri atas alat pelindung muka dan mata, alat pelindung pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, dan pakaian pelindung. Tujuan penggunaan APD adalah untuk melindungi tenaga kerja dari potensi risiko bahaya ketiga. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam bekerja. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dasar hukum APD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang pertama pasal 3 ayat 1 butir F, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD. Yang kedua, pasal 9 ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Yang ketiga itu pasal 12 butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD. Yang keempat yaitu pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Dasar hukum APD lainnya diatur melalui Permenaker Trans Nomor per 01-Men-1981 pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat dari bekerja. Manajemen APD di tempat kerja. Pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan syarat APD. Kedua, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis, bahaya, dan kebutuhan atau kenyamanan pekerja atau buruh. Yang ketiga yaitu pelatihan. Yang keempat, penggunaan, perawatan, dan penyimpanan. Yang kelima itu
penatalaksanaan, pembuangan atau pemusnahan. Selanjutnya itu pembinaan, terus inspeksi, dan terakhir evaluasi dan pelaporan. Kewajiban penggunaan APD oleh pekerja. Pertama, sesuai pasal 6, tanggung jawab pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Yang kedua, menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan. Kelayakan APD. Menurut Permenakertrans nomor 8 tahun 2010 pasal 6 ayat 2, pertama, APD yang rusak, retak, atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan atau dimusnahkan. Yang kedua, APD yang habis masa pakainya atau kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan. Standarisasi APD sesuai SNI. APD yang tidak sesuai SNI dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan dasar hukumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Permenakertrans Nomor Peraturan Menteri 08-Menteri-7 Romawi /2010 tentang alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, SNI nomor 19-1958-1990 tentang pedoman alat pelindung diri. Sekian dulu presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.